Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Hakikat Kurikulum PAUD. Yang pertama dari istilah kurikulum dahulu ya. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, anak dapat memperoleh ijazah. Ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa anak telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya memperoleh dan mencapai sebuah finish. Dengan kata lain, kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu atau tercapainya tujuan tertentu. Nah, kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, materi atau isi, atau bahan pelajaran serta metode cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sedangkan menurut John Dewey 1902 bahwa kurikulum dan anak didik merupakan dua hal yang berbeda, tetapi kedua-duanya adalah proses tunggal dalam bidang pendidikan di mana kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui suatu susunan pengetahuan yang terorganisir dengan baik yang biasanya disebut kurikulum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai pengajaran yang pada dasarnya digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya ada tujuan kurikulum. Apa sih tujuan dari kurikulum itu? Kurikulum sendiri bertujuan untuk mempersiapkan anak didik Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini sebagaimana tercantum pada lampiran Permendikbud nomor 146 tahun 2014 yaitu bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Kurikulum dapat dipandang sebagai jantung pendidikan, strategi dan cara yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan secara nasional. Baik, selanjutnya ada fungsi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kurikulum secara umum terdahulu ya. Yang pertama ada fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
Yang kedua ada fungsi integrasi atau the integration function. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yaitu fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Yang keempat ada fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena suatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel. Yang keenam ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Adapun fungsi kurikulum PAUD secara khusus yaitu 1. Mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai agama dan norma yang dianut. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian anak. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang kelima, mengembangkan kemampuan kognitif. Yang keenam, mengembangkan kemampuan fisik atau motorik. Yang terakhir, ketujuh, mengembangkan daya cipta dan kreativitas anak. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari hakikat kurikulum. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Lalu, dalam tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, dengan persiapan lulusan anak didik untuk terus maju dan berkembang dengan harapan memiliki keterampilan abad 21, termasuk di dalamnya anak usia dini, adalah dimilikinya kemampuan berpikir tingkat tinggi atau disebut HOTS, Higher Order Thinking Skill. HOTS menyiapkan anak usia dini memiliki keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, dan membuat keputusan. Inilah yang kemudian menjadi tantangan bagaimana mengembangkan HOTS pada anak usia dini dengan pendekatan STEAM. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.